Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membawakan materi bertema Sistem Sirkulasi Darah. Silahkan disimak penjelasannya. Kelompok kami akan membahas tentang fungsi, komponen, sifat umum darah, plasma darah, erosit atau sel darah merah, leukosit, darah atau darah putih, trombosit, dan tipe darah. Oke, fungsi sistem peredaran darah. Udah pasti satu, itu dia mengangkut oksigen, karbon dioksida buat keluar masuk dari tubuh kita melalui paru-paru. Terus juga mengangkut nutrisi dari saluran pencernaan sehingga bisa memberikan nutrisi kepada jaringan tubuh kita. Serta ya dia juga membawa limbah untuk ke ginjal dan dibuang. Membawa hormon dari sel endokrin ke organ target mereka gitu kan. Dan juga membawa berbagai macam sel dari tulang sumsum belakang atau sel-sel lainnya untuk diedarkan dan di mana mereka bisa lebih matang dan bersarang di sana. Ya intinya fungsi pertama dari sistem peredaran darah atau darah itu sendiri adalah itu mengangkut udara dan sari-sari makanan darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Fungsi kedua, ya, dia memberikan perlindungan. Ya, seperti yang kita ketahui, dan ketika kita sedang luka atau apa, eh, peradangan lah, yang pasti berperan itu pertama adalah darah, langsung keluar darah tuh kita, nah itu kayak buat biar tidak ada infeksi gitu kan, untuk membatasi jangan sampai ada infeksi gitu kan. Terus sel darah putihnya menghancurkan mikroorganisme, sel kanker, dan kotoran dari jaringan. Terus dari sel darah si darah itu sendiri juga mempunyai antibodi dan protein darah untuk menetralkan racun dan bantu menghancurkan patogen. Trombosit sendiri itu sangat berperan untuk pembekuan darah dan meminimalisirkan kehilangan darah dan berkontribusi pada pemulihan jaringan pertumbuhan dan peliharaan pembuluh darah. Intinya dia sangat sangat berperan untuk melindungi kita. Oke, yang ketiga, fungsi ketiga dari peredaran darah ini adalah menyerap dan mengeluarkan cairan. Di bawah kondisi yang berbeda, kapiler darah membantu menstabilkan distribusi cairan di tubuh. Menyangga asam dan basa, protein darah membantu menstabilkan pH cairan ekstraseluler. Aliran darah kulit sangat penting untuk menghilangkan metabolisme panas dari tubuh. Pergeseran aliran darah membantu untuk mengatur suhu tubuh dengan mengalirkan darah ke kulit untuk menghilangkan panas atau mempertahankannya lebih dalam ke dalam tubuh untuk menghemat panas. Ya, dengan adanya peredaran darah ini banyaklah yang distabilkan. Contohnya kayak cairan kita dan panas tubuh. Oke, next. Oke, sekarang kita membahas komponen dan sifat umum darah. Ada 7 macam unsur yang terbentuk, yaitu erosit, sel darah merah, trombosit, dan 5 jenis leukosit. Leukosit sendiri itu adalah sel darah putih. Nah, 5 jenis leukosit itu dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit sendiri ada neutrofil, eosofil, basofil. Agranulosit ada limfosit dan monosit. Nah, di gambar ini kita bisa melihat di mana di sini tuh ada monosit, terus ada limfosit, terus ada neutrofosil, terus basofil, dan eo. Oke, sel darah merahnya ini udah pasti karena dibentuknya pipih. Terus untuk trombositnya sendiri ini seperti ini. Selanjutnya adalah plasma darah. Plasma darah adalah campuran dari air,
protein, nutrisi, elektrolit, limbah nitrogen, hormon, dan gas. Ketika darah menggumpal dan padatan dikeluarkan, cairan yang tersisa adalah serum darah. Serum ini pada dasarnya identik dengan plasma yang tidak ada protein fibrinogennya. Protein plasma ini memiliki beberapa kategori utama. Yang pertama adalah albumin, yaitu protein plasma terkecil yang paling melimpah. Fungsinya untuk mengangkut berbagai zat terlarut dan buffer pH darah plasma. Yang kedua adalah globulin. Globulin ini dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama yaitu alfa, beta, lalu gamma. Globulin ini berperan dalam transport zat terlarut, pembekuan, dan kekebalan. Yang ketiga adalah fibrinogen, yaitu prekursor yang larut dari fibrin. Perannya sebagai protein lengket yang membentuk rangka bekuan darah. Kemudian adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke jaringan tempat yang lain. Yang kedua adalah mengambil karbon dioksida dari jaringan lalu melepaskannya di paru-paru. Eritrosit ini juga merupakan yang paling kritis untuk bertahan hidup. Hal ini dikarenakan jika defisiensi leukosit atau trombosit yang parah, maka dapat fatal dalam beberapa hari. Namun jika kekurangan sel darah merah yang parah, maka fatalnya dalam hitungan menit saja. Di dalam eritrosit juga terdapat hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah zat yang memberi warna pada sel darah merah. Ketidakseimbangan antara tingkat produksi sel darah merah dan matinya sel darah merah dapat menghasilkan kelebihan atau kekurangan sel darah merah. Kelebihan sel darah merah yaitu polisitemia, sedangkan kekurangan sel darah merah disebut anemia. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya. Kita nggak bisa hidup tanpa mereka karena mereka adalah yang memberikan perlindungan terhadap infeksi dan penyakit lainnya dalam tubuh kita. Dalam kata lain, mereka adalah sumber imunitas tubuh kita. Jika kita lihat gambar di samping, maka leukosit ditunjukkan dengan warna ungu muda dan ungu tua. Jumlah total leukosit di dalam tubuh kita biasanya 5.000 sampai 10.000 WPCS per mikroliter. Kondisi kekurangan leukosit disebut dengan leukopenia, sedangkan kelebihan leukosit disebut dengan leukositosis. Selanjutnya, mari kita simak tentang tipe-tipe leukosit. Setelah memahami tentang leukosit, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu trombosit. Trombosit bukanlah sel, namun merupakan keping darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jumlah trombosit normal di dalam tubuh sekitar 130.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter. Ukuran trombosit juga sangat kecil, bahkan lebih kecil dari leukosit, yaitu berdiameter 2-4 m. Trombosit memiliki struktur internal yang kompleks yang meliputi lisosom, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Kemudian ada hemostatis. Hemostatis adalah proses penghentian darah. Nah, hemostatis ini memiliki 3 jenis mekanisme, yaitu spasme vaskular, pembentukan platelet plak, dan pembentukan darah atau koagulasi. Trombosit dalam hemostatis ini berperan sangat penting dalam ketiga jenisnya. Kemudian adalah tipe darah. Dari tabel utama yang di sebelah kiri, kita bisa lihat masing-masing dari tipe O, A, B, dan atau AB, karakteristiknya itu bagaimana, mulai dari kemungkinan genotip, antibodi plasma, dan lain-lain. Untuk basis kimianya, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ya. Golongan darah didasarkan pada molekul besar yang disebut antigen dan antibodi.
Antigen adalah molekul kompleks seperti protein, glikoprotein, dan glikolipid yang genetik unik untuk setiap individu, kecuali kembar genetik. Mereka terjadi pada permukaan semua sel dan memungkinkan tubuh untuk membedakan selnya sendiri dari benda asing. Ketika tubuh mendeteksi antigen asal asing, itu mengaktifkan sistem kekebalan tanggapan. Respon ini sebagian terdiri dari sel plasma, disebut sebelumnya, mensekresi protein yang disebut antibodi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.